Assalamualaikum sahabat pesan hidup. Karena setiap cerita menyimpan pesan yang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Bayangkan lantunan ayat suci menggema di tengah kampung yang dicekam misteri. Langit mendung menggantung seolah ikut berduka. Sementara isak tangis keluarga tak mampu merobek tabir keanehan yang menyelimuti jasad Bu Hajah. Tubuh yang seharusnya kembali ke tanah, justru ditolak bumi. Tanah kubur mengeras. Sekeras rahasia yang disimpannya semasa hidup. Dan malam itu, sebuah keputusan kelam diambil. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Langit sore di desa Karangjati mendung seperti tak rela mengantar kepergian seseorang yang selama ini diagungkan. Warga berdatangan dengan wajah muram, mengenakan pakaian gelap, sebagian membawa bunga tabur, sebagian lagi hanya membawa hati yang dipenuhi tanya. Di serambi rumah panggung yang mulai rapuh dimakan usia, jenazah Bu Hajah Sumiati terbujur kaku. Diselimuti kain putih bersih, wajahnya tampak tenang, terlalu tenang, hingga seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Isak tangis dari anak-anak dan kerabat memecah keheningan, namun tak satupun air mata mampu menjelaskan rasa ganjil yang tiba-tiba menyergap udara. Orang-orang tahu siapa Bu Hajah. Dermawan, sering memberi sedekah, tokoh pengajian. Ia menyantuni anak yatim, membangun musala, bahkan membiayai banyak warga naik haji. Tapi hari itu, saat tanah seharusnya menerima jasadnya, bumi menolak. Ketika rombongan pengantar membawa jenazah ke pemakaman di ujung desa, langit semakin gelap, seolah menahan sesuatu. Gali kubur sudah siap. 4 orang laki-laki gagah menggali sejak pagi. Tapi ketika mereka mulai menurunkan jenazah, suara tak biasa terdengar. Kerak! Cangkul patah, tanah mengeras, batu-batu muncul dari permukaan yang semula lunak. Galian tak bisa dilanjutkan. Warga mulai berbisik, saling pandang. Imam masjid mencoba menenangkan, tapi suasana tak bisa dikendalikan. Seorang pemuda mencoba menggali ulang dengan alat berat milik proyek jalan desa. Hasilnya sama, bahkan lebih buruk. Alat itu tergelincir, nyaris menimpa salah satu penggali. Wajah menua Pak Lurah pucat pasi. Ini bukan hal biasa. Warga lama saling bertanya. Ini bukan sekadar musibah. Ini pertanda. Seseorang di antara warga tua berkata lirih. Mungkin tanah belum rela. Mata anak sulung Bu Hajah, Ustadz Salman, merah oleh tangis. Ia berulang kali melafalkan istighfar, mencoba menenangkan semua yang hadir. Tapi batinnya pun goyah. Ini ibunya. Ibu yang ia kenal sebagai wanita salihah. Mengapa tanah pun enggan menerimanya? Akhirnya jenazah diangkat kembali. Diletakkan di pinggir makam sementara orang-orang mencoba mencari solusi. Seorang dukun tua, Mbah Kartolo, yang selama ini menjauh dari keramaian, datang perlahan-lahan dengan tongkat kayu dan kain lusuh. Kowe kabeh pikir iki jenazah biasa? Iki mait sing nyimpen dendam masa lalu. Semua terdiam. Warga yang tadinya ramai, berubah membisu. Tak ada satupun berani menyela. Ana sing durung rampung. Ana sing durung diampuni. Ana sing ngoyak. Dari dunia satru. Pak Lurah langsung menyela dengan suara tegas namun bergetar. Sudah, jangan menambah takut. Kita ini orang beriman, bukan percaya hal begitu. Tapi Mbah Kartolo tak peduli. Ia mendekat, menatap jenazah Bu Hajah, lalu bergumam lirih. Embok Sumiati, apa yang belum kau tebus, sampai tanah pun enggan menelammu. Malam itu, jenazah dibawa kembali ke rumah. Warga pulang satu persatu, dengan hati penuh tanda tanya. Di dalam rumah, suara tangis semakin lirih. Dan saat malam benar-benar turun, terdengar suara pintu berderit, lalu sunyi. Seolah udara pun menahan napas. Dan saat semua mengira hal terburuk sudah berlalu, besoknya,
Keganjilan baru muncul. Bau busuk menyengat keluar dari kamar jenazah. Tapi tubuh Bu Hajah belum menunjukkan tanda-tanda membusuk. Wajahnya bahkan lebih pucat, dan tersenyum samar. Senyum yang menakutkan. Malam di Karangjati menyisakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang tak berani membicarakan kejadian siang tadi secara terbuka. Tapi bisikan mulai mengalir dari satu rumah ke rumah lainnya. Warga berkumpul dalam gelap, berbisik seolah takut rahasia yang mereka bicarakan ikut mendengar. Di rumah duka, Ustadz Salman duduk di samping jenazah ibunya. Wajahnya letih, matanya bengkak. Ia masih mengenakan baju koko putih yang kini penuh bercak tanah. Hatinya kalut. Tak pernah terpikir sebelumnya bahwa ibunya, orang yang ia kagumi sejak kecil, akan pergi dengan cara seperti ini. Astagfirullah. Apa salah ibu, ya Allah? Lirihnya, nyaris tanpa suara. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu belakang. Pelan, namun jelas. Ustadz Salman menoleh. Ia bangkit, membuka pintu dengan ragu. Di ambang pintu, berdiri seorang perempuan tua berjilbab abu-abu. Wajahnya sayu, matanya menyimpan luka yang tak terkatakan. Namanya Bu Sarimah. Tak banyak yang tahu tentangnya. Ia tinggal di pinggir desa, hidup sendiri, dan jarang terlihat di pengajian ataupun acara warga. Saya harus bicara. Sekarang. Ustadz Salman memberi isyarat masuk. Mereka duduk di sudut ruang tengah, jauh dari kamar jenazah. Bu Sarimah menggenggam tas kain tua, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil, seutas kalung dengan liontin berbentuk bulan sabit. Ini, milik Sari. Ustadz Salman mengernyit. Sari siapa? Bu Sarimah menarik napas panjang. Matanya berair. Anakku, Sari. 20 tahun lalu, dia dituduh mencuri emas Bu Hajah. Tidak ada bukti, tapi semua percaya. Ibumu mengusirnya di depan warga. Sari malu, dia pergi, tak pernah kembali. Suara Bu Sarimah mulai bergetar. Seminggu setelah pergi, kami mendapat kabar. Sari mati di kota. Jasadnya ditemukan di sungai. Tak ada yang mau urus. Hanya aku yang kesana. Sejak itu, aku tahu, anakku mati dengan membawa luka. Ustadz Salman membeku. Tak tahu harus berkata apa. Ia belum pernah mendengar cerita ini. Tak pernah ibunya menyebut nama Sari. Tak pernah ada penyesalan yang ia lihat selama ini. Kalung ini, Sari bawa sejak kecil. Kalung warisan dari almarhum ayahnya. Tapi saat jasadnya ditemukan, kalung ini hilang. Aku mencarinya bertahun-tahun, hingga 3 hari lalu, kalung ini muncul di depan pintu rumahku. Bu Sarimah menatap Ustadz Salman dalam-dalam. Aku tak butuh maaf. Tapi mungkin ini, sebab kenapa tanah menolak. Karena ada yang belum selesai. Ada yang belum dimaafkan. Dan ada yang belum diminta ampun. Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara keras. Seperti sesuatu terjatuh. Mereka berdua terdiam. Lalu berlari ke kamar jenazah. Ketika pintu dibuka, semua isi kamar berantakan. Vas bunga pecah. Kain kafan terbuka di bagian kaki. Tapi yang paling mengejutkan, ada bekas goresan panjang di lantai. Seperti ada yang diseret. Tapi jenazah Bu Hajah masih di tempat. Namun posisinya sedikit berubah. Dan mulutnya sedikit terbuka. Ustadz Salman mundur pelan. Ia gemetar. Sementara Bu Sarimah menatap jenazah itu dengan mata penuh luka. Mungkin dia masih ingin bicara. Tapi kata-kata terakhirnya tertahan, dan sekarang dunia menolaknya. Malam itu, Ustadz Salman tak bisa tidur. Suara goresan, desir angin, dan aroma asing menyelimuti rumah duka. Dan entah mengapa, air di kamar mandi tiba-tiba berwarna keruh. Seperti lumpur sungai. Keesokan paginya, rumah duka telah sepi. Warga mulai menjauh. Tak ada yang berani membantu lagi. Dan satu persatu, anak-anak kecil mulai demam. Sakit aneh menyebar. Suara-suara aneh terdengar dari sungai belakang rumah. Warga panik. Ada yang bilang malam itu,
Mereka melihat perempuan berbaju putih berdiri di tepi air. Rambutnya menutupi wajah, tapi tubuhnya seperti mengambang. Hari itu, keputusan mengerikan diambil. Di tengah ketakutan, dalam tekanan, dan mungkin keputusasaan. Jenazah Bu Hajah harus dibuang ke sungai. Matahari belum terbit saat sekelompok lelaki berkumpul di belakang rumah duka. Wajah-wajah mereka dipenuhi gelisah dan ketakutan. Ustadz Salman berdiri paling depan, memandangi jenazah ibunya yang masih terbujur di atas dipan kayu. Tubuh itu kini sudah lebih dingin, tapi entah mengapa terasa lebih berat dari sebelumnya. Pak Lurah datang dengan langkah ragu, ditemani 2 pemuda desa dan seorang tokoh agama dari luar daerah yang sengaja dipanggil malam sebelumnya. Tak ada satupun dari mereka yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Semua hanya tunduk pada rasa takut. Takut pada pertanda. Takut pada kutukan. Takut pada sesuatu yang tak mereka mengerti. Kita tidak membuangnya, kata Pak Lurah lirih. Kita menyerahkannya pada Allah. Ustadz Salman hanya menunduk. Hatinya remuk. Ini bukan penghormatan terakhir. Ini penghinaan. Tapi apa yang bisa ia lakukan ketika tanah sendiri menolak? Sebuah perahu kecil disiapkan di tepi sungai, tak jauh dari rumah. Warga yang tinggal di pinggiran enggan keluar. Jendela-jendela tertutup rapat. Langkah para pengusung terdengar berat. Mereka membawa tubuh yang semula diagungkan, kini menjadi beban yang menakutkan. Sungai itu mengalir tenang, tapi terasa asing pagi itu. Kabut tipis menggantung di atas permukaan air, menyamarkan arus dan kedalaman. Burung-burung tak berkicau. Udara terasa pekat, seperti menyimpan bisikan yang tak ingin diungkapkan. 4 orang lelaki perlahan menurunkan jenazah Bu Hajah ke perahu. Ustadz Salman naik terakhir. Di dalam hati, ia terus melafalkan istighfar, berharap semua ini hanya ujian. Bahwa ini bukan aib. Tapi hatinya tahu, ini bukan semata-mata takdir. Ada luka yang tak pernah disembuhkan. Ada nama yang dilupakan. Dan sekarang, alam menagih balas. Perahu melaju perlahan. Di tengah sungai, mereka berhenti. Tidak ada doa, tidak ada tabur bunga. Hanya lirih suara tangis yang tertahan. Ustadz Salman memandang wajah ibunya sekali lagi. Ibu, jika benar ada yang ibu sembunyikan, semoga Allah mengampuni. Tapi jika ini fitnah, semoga Allah menegakkan kebenaran. Dan dengan gemetar, ia melepaskan tubuh ibunya ke air. Allahu Akbar. Tubuh itu tenggelam perlahan. Tapi anehnya, tidak seperti jenazah pada umumnya, tubuh Bu Hajah tidak langsung tenggelam ke dasar. Ia mengambang, perlahan di bawah arus. Seperti menolak untuk hilang. Seperti ingin menunjukkan sesuatu. Ustadz Salman dan para pengantar hanya bisa menatap. Tak ada yang mengejar. Tak ada yang bicara. Mereka hanya berdiri di atas perahu, menyaksikan tubuh yang dulu disanjung itu menghilang di bawah air. Tanpa nisan, tanpa doa, tanpa kejelasan. Beberapa saat kemudian, suara jeritan terdengar dari tepi sungai. Itu, lihat. Beberapa anak muda yang memantau dari kejauhan melihat sesuatu. Sosok putih mengapung di tengah arus, namun bukan jenazah. Sosok itu berdiri, rambutnya panjang tergerai. Wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya seperti melayang di atas air. Seolah menunggu, seolah marah. Warga lari tunggang langgang. Air sungai mulai beriak. Kabut menebal. Burung-burung hitam terbang melintasi langit. Sejak saat itu, sungai itu tidak sama lagi. Di malam-malam berikutnya, suara tangisan terdengar dari arah air. Beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan di dapur mereka. Anak-anak kecil bermimpi buruk. Bayi menangis sepanjang malam. Tumbuhan layu mendadak. Dan yang paling aneh, beberapa warga menemukan emas-emas kecil di depan pintu rumah mereka. Bentuknya bundar, tua, seperti peninggalan zaman dulu. Pak Lurah yang mencoba mengabaikan semua ini jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi. Ia meracau dalam tidur, menyebut satu nama berkali-kali. Sari, Sari, ampuni kami. Ustadz Salman mulai menggali masa lalu.
Ia menelusuri nama-nama yang pernah bersinggungan dengan ibunya. Ia mencari arsip lama, buku catatan sumbangan, bahkan membuka lemari pribadi ibunya. Di dalamnya, ia menemukan surat yang tak pernah terkirim. Surat dengan tulisan tangan ibunya. Isinya mengerikan. Maafkan ibu, Sari. Maafkan ibu, yang terlalu takut kehilangan nama baik. Maafkan ibu, yang memilih mengorbankanmu. Ustadz Salman jatuh terduduk. Air matanya mengalir. Hatinya hancur. Dan malam itu, suara air sungai kembali bergemuruh. Seperti menyambut kejatuhan topeng yang selama ini menutupi luka. Sejak jenazah Bu Hajah dilepaskan ke sungai, rumah tua itu tak lagi disambangi. Ustadz Salman memilih menetap di musala desa. Ia tak sanggup kembali. Terlalu banyak suara yang tak kasat mata di sana. Terlalu banyak bisikan di tiap sudut yang tak bisa dijelaskan logika. Tapi malam itu, ada yang berubah. Angin bertiup kencang dari arah sungai. Daun-daun jati berguguran, menggumpal di halaman rumah Bu Hajah. Di antara ranting-ranting kering, seekor kucing hitam melintas, mendesis ke arah pintu depan yang terbuka perlahan, tanpa disentuh. Di dalam rumah, suara langkah kaki terdengar. Lembut, perlahan, namun pasti. Seperti ada yang berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Tidak ada manusia di sana. Tapi suara itu nyata. Terlalu nyata. Pak Lurah yang mendengar kabar ini malam itu memberanikan diri mendatangi rumah tersebut, ditemani 3 orang pemuda. Ia tidak ingin desas-desus menjadi liar, tapi hatinya sendiri tak tenang. Tubuhnya masih lemah, sisa sakit yang belum pulih. Mereka membawa senter dan membaca ayat-ayat suci sepanjang perjalanan. Tapi begitu kaki mereka melangkah masuk ruang tamu, hawa dingin menyergap. Dinding rumah dipenuhi bercak air. Dan di salah satu sisi, terlihat bekas tangan. Tangan kecil, seperti milik seorang gadis muda, menempel di dinding dalam posisi menekan. Salah satu pemuda bernama Wandi berlari ke dapur. Ia mendengar suara air menetes. Tapi ketika ia membuka keran, tidak ada tetesan. Yang ada hanyalah ember tua, dan di dasar ember itu, mengapung seutas rambut panjang, hitam pekat. Rambut yang belum membusuk, seolah baru dipotong dari kepala seseorang. "Pak, ini rumah atau liang kubur?" ucap Wandi lirih. Pak Lurah membuka kamar Bu Hajah perlahan. Suasana di dalam tidak berubah. Masih seperti hari terakhir jenazah disemayamkan. Hanya satu hal yang berbeda. Cermin besar di sudut kamar retak. Retaknya membentuk garis melengkung, seperti senyuman. "Cermin ini dulu ditutup kain," ujar Pak Lurah pelan. "Bu Hajah tak suka melihatnya sejak beberapa tahun terakhir," katanya. Wajahnya berubah jika menatap terlalu lama. Tiba-tiba lampu senter Wandi berkedip. Suara gemerisik datang dari loteng. Mereka menatap ke atas. Ada pintu kecil ke gudang atas rumah. Wandi menapaki tangga kayu satu persatu. Setiap injakan berderit, seolah menjerit menahan beban yang lebih dari sekadar tubuh manusia. Gudang itu sempit, berdebu, dan pengap. Tapi di pojok kanan, ada satu peti kayu tua. Wandi menarik napas dan membuka pelan. Isinya, surat-surat lama, foto-foto tua, dan sebuah gaun putih yang sudah menguning. Di dalam lipatan gaun itu, terdapat kotak kecil. Ketika dibuka, isinya membuat Wandi menjerit dan jatuh terduduk. Kalung bulan sabit. Yang sama persis seperti milik Bu Sarimah. Pak Lurah bergegas naik. Mereka memeriksa kotak itu. Di dasar kotak, ada secari kertas. Tulisannya pudar, tapi masih terbaca. "Jangan biarkan dia kembali. Jika dia bangkit, semua yang tahu akan tenggelam." Malam itu, mereka meninggalkan rumah dengan tergesa. Tak satu pun dari mereka berkata sepatah kata pun dalam perjalanan pulang. Pagi harinya, warga kembali dikejutkan. Rumah Bu Hajah terbakar. Tidak ada yang melihat siapa yang membakarnya. Api muncul tiba-tiba, melalap seluruh bangunan dalam hitungan menit. Tapi anehnya, tidak semua hangus. Dari reruntuhan yang hangus terbakar, satu benda ditemukan utuh. Kotak kayu,
dan kalung bulan sabit di dalamnya. Ustadz Salman melihat benda itu dengan wajah pucat. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar dosa masa lalu. Ini adalah peringatan. Sesuatu sedang mencari jalan kembali. Dan itu belum selesai. Hujan turun deras di Karangjati. Tidak seperti biasanya. Kali ini, hujan turun tanpa petir, tanpa angin ribut. Tenang, seperti penanda berakhirnya sesuatu yang telah lama tertahan. Alam seolah memberi salam perpisahan. Sudah sebulan berlalu sejak kejadian jenazah Bu Hajah yang ditolak bumi, sungai yang bergolak, dan terbakarnya rumah tua yang menyimpan sejuta rahasia. Desa sempat dicekam ketakutan, namun kini, perlahan-lahan suasana mulai membaik. Namun tak semua kembali seperti sedia kala. Ustadz Salman memutuskan untuk tetap tinggal di desa, tidak pergi ke kota seperti rencana semula. Ia memilih menebus nama ibunya dengan cara yang lain, dengan kebenaran, keikhlasan, dan pengakuan. Ia membangun sebuah taman doa di tepi sungai, tempat di mana jenazah Bu Hajah terakhir kali terlihat. Sebuah papan kayu berdiri di sana, bertuliskan, "Di sini, bukan tubuh yang hilang, tapi hati yang dicari." Semoga Allah menerima segala yang belum sempat diucapkan. Warga mulai berdatangan, berziarah, dan berdoa. Tidak untuk Bu Hajah saja, tapi untuk semua yang pernah tersakiti, untuk yang pernah dilupakan, dan untuk yang pernah difitnah. Sampai suatu malam, setelah hujan pertama turun, suara ketukan terdengar di musala tempat Ustadz Salman biasa mengajar anak-anak mengaji. Seorang pria tua datang membawa kabar dari hulu sungai. Ada mayat ditemukan. Perempuan tua. Masih utuh. Tidak membusuk. Ustadz Salman mengikuti lelaki itu. Dan benar. Di antara bebatuan di pinggir sungai hulu, tubuh ibunya ditemukan. Tidak rusak. Tidak membusuk. Wajahnya tenang. Matanya tertutup damai. Kali ini, tidak ada yang menghalangi. Tidak ada tanah yang menolak. Tidak ada arus yang membawa pergi. Dengan hati bergetar, Ustadz Salman memandikan, mengkafani, dan menyalatkan ibunya. Ia menggali sendiri tanah yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir ibunya. Dan anehnya, tanah kali ini lunak, ringan, seolah telah memaafkan. Semua warga hadir. Bahkan Bu Sarimah pun datang, meski dengan langkah tertatih. Ia berdiri di dekat liang lahat, lalu meletakkan seikat bunga kamboja dan kalung bulan sabit di atas tanah. Tidak ada dendam, hanya doa. Ketika jenazah Bu Hajah dimasukkan ke dalam kubur, langit cerah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tidak ada suara aneh, tidak ada pertanda buruk, tidak ada isak tangis yang menyayat. Hanya diam, diam yang damai. Ustadz Salman menunduk dalam, membaca ayat suci. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridho. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr 27:30. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena lega. Ia tahu, ibunya kini telah diterima. Tidak hanya oleh tanah, tapi juga oleh Yang Maha Pengampun. Hikmah dari cerita ini. Kisah ini bukan sekadar tentang seorang jenazah yang ditolak bumi, tapi tentang beban dosa yang tak selesai, luka yang dipendam, dan pengampunan yang tertunda. Bahwa kemuliaan seseorang di mata manusia tak selalu mencerminkan keadaannya di hadapan Allah. Dan bahwa meminta maaf, bukanlah kelemahan, tapi jalan menuju ketenangan sejati. Setiap kita menyimpan luka. Tapi jangan biarkan luka itu ikut terbawa mati. Karena bisa jadi, dunia pun enggan menerima tubuh yang masih membawa kebusukan hati. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Bantu kami menyebarkan cerita-cerita yang bukan hanya menghibur, tapi juga menyimpan hikmah mendalam. Bagikan kepada keluarga dan sahabat. Semoga jadi pengingat untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.